Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita kembali siap menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Dan hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Indonesia sebagai negara maritim. Kita masih melanjutkan cerita Lani yang mengunjungi Madura bersama ayahnya. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkannya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Nah, coba kalian perhatikan teks dari lagu atau lirik dari lagu Nenek Moyangku. Sudahkah kalian hafal dan bisa menyanyikan lagu tersebut? Kita lanjutkan dengan membaca teks. Kali ini berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya.
Walaupun berbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Satu, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua, palari, yaitu merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSARS. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf dari bacaan di atas. Di sini saya sebutkan untuk ide pokok paragraf ke-1, yaitu kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya, silakan kalian lanjutkan mencari ide pokok secara mandiri. Kita masih membahas Indonesia sebagai negara maritim. Kali ini, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya suku bangsa dan budaya bangsa Indonesia. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. 2. Keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia _ Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Selanjutnya yang ketiga, keragaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keragaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian.
baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, kemudian jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang romong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Yang kedua adalah tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Selanjutnya yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Berikut ini ada beberapa budaya yang merupakan budaya asli di Indonesia dan budaya hasil akulturasi budaya dari luar atau budaya asing. Semuanya merupakan bentuk kekayaan budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai penunjang kemajuan bangsa kita. Pada akhirnya, pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas, berupa kepulauan, dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Berikut ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Kalian bisa mengamati dari peta ini terdapat garis-garis yang menunjukkan jalur penerbangan di provinsi seluruh Indonesia. Kemudian di sini juga disebutkan nama-nama bandara yang terdapat di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Adakah di antara bandara-bandara ini yang kalian kenal? Selanjutnya, peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Dari peta ini kita juga bisa melihat
jalur-jalur pelayaran yang terdapat antar pulau di Indonesia. Kemudian untuk daftar nama-nama pelabuhan yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia, dari nama-nama ini, adakah yang kalian kenal atau kalian ketahui? Selanjutnya mari mengamati kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini terdapat tabel tentang kegiatan pengambilan keputusan bersama yang berada di lingkup sekolah, rumah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Yang pertama, untuk lingkup pengamatan di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah pemilihan ketua dan pengurus kelas, musyawarah, penyusunan tata tertib di sekolah, rapat yang diadakan oleh organisasi dalam sekolah seperti penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi sekolah. Selanjutnya, lingkup pengamatan yang berada di rumah. Kegiatan pengambilan keputusan bersama contohnya musyawarah dalam menentukan tugas masing-masing setiap anggota keluarga. Kemudian musyawarah dalam membuat sebuah keputusan dalam permasalahan keluarga. Musyawarah dalam membuat kebijakan dalam rumah tangga. Dan musyawarah dalam menentukan tempat liburan keluarga. Selanjutnya, dalam lingkup pengamatan di masyarakat. Contohnya adalah musyawarah menentukan ketua RT dan RW. Kemudian musyawarah menentukan petugas dan jadwal ronda. Musyawarah membuat pelaksanaan kerja bakti dan musyawarah tentang pembangunan jalan. Yang terakhir untuk lingkup pengamatan bangsa dan negara. Kegiatannya contohnya musyawarah dalam sidang MPR. Kemudian musyawarah dalam rapat anggota DPR, Pilpres, Pilkada, dan Pileg, dan dengar pendapat antar komisi di DPR. Anak-anak, demikian tadi untuk materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya seperti biasa silahkan kalian belajar secara mandiri di rumah dengan membaca buku baik di LKS ataupun di buku paket. Dan jangan lupa tetap berlatih mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.